Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kajian online para peserta yang Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan serta kelapangan ya, serta semangat di dalam hati kita untuk berthalabul ilmi. Alhamdulillah kita berusaha berjumpa kembali melanjutkan pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui kemarin ya. Kita berharap setelah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mampu memberikan kita kesempatan untuk terus dan teguh dalam menuntut ilmu. Ya. Maka itu kita syukuri segala nikmatnya. Salah satu kita mensyukurinya adalah tetap bersabar, tetap menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan tetap menjaga serta menjauhi apa yang telah menjadi kelarangannya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya juga, kemudian juga para sang pengikut sunnahnya dan merintis ya, dan berjuang dengan risalahnya, dan siapapun itu yang selalu rindu akan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin. Alhamdulillah kita kemarin sudah banyak membahas tentang keutamaan ilmu, begitu juga dengan keutamaan orang-orang para pencari ilmu, penuntut ilmu, begitu juga ditinjau dari Al-Quranul Karim, dari hadis, dan dari qaulus salafus soleh berkata tentang orang yang berilmu, keutamaannya, perumpamaannya, dan sebagainya. Maka yang perlu kita perhatikan di sini, sebelum kita masuk terhadap bab tentang adab-adab ya, orang yang berilmu, ya, begitu juga dengan adab para masyayikh terhadap muridnya, apalagi para muridnya terhadap para gurunya. Nah ini tentu sebelum itu kita akan membahas sedikit tentang konsekuensi ilmu ya, atau kita membahas tentang bagaimana untuk meniatkan ilmu ini menjadi tujuan yang suci ya, menuntut ilmu menjadi tujuan yang suci, tujuan yang baik. Jadi luruskan niat ya, jangan sampai kita menuntut ilmu li ajli ghairillah ya, menuntut ilmu untuk sesuatu yang tujuannya bukan untuk Allah ya, entah untuk dunia. Bahkan sudah Rasulullah jelaskan ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankuhuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau kita ya, melihat niat kita, itulah penentu dari amal kita. Ya, kalau niatnya bagus, amalnya baik. Kalau niatnya rusak, maka amal ini juga rusak. Tatkala niat ini kita perturutkan untuk Allah dan Rasulnya, maka amalan ini akan bernilai bagi Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika amalan ini diperturutkan untuk hal-hal yang lain, ya, urusan dunia, bahkan amal ini kita peruntukkan untuk seseorang yang kita cintai untuk menikahinya, makanya untuk apa yang kita lakukan itu. Ini motivasi kita dalam beramal. Begitu juga dengan menuntut ilmu, karena tentunya menuntut ilmu lebih berat konsekuensinya, maka harus ditata niatnya. Ya, baik, kita akan sampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW dan beberapa komentar ulama tentang seorang yang menuntut ilmu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Ambisi dunia atau
maksud-maksud yang buruk, ya, tujuan yang menyimpang dan lain sebagainya. Ya. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma liyumariya bihi sufaha, atau yukathira bihi al-ulama, atau yasrifa bihi wujuhan nas, ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu liyumariya bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang yang bodoh, ya, atau yukathira bihi al-ulama, atau menyaingi ilmu-ilmunya ulama, yang menuntut ilmu tapi untuk menyaingi ilmu-ilmu ulama, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau agar memalingkan manusia ini kepadanya. Ya, jadi pamer, ya, kemudian popularitas, ya, ingin dilihat, nah seperti itu, ya. Adkhalahullahu nar, Allah akan memasukinya ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini jelas bahwasanya pertama, ia menuntut ilmu untuk berdebat. Maka tidak heran di akhir zaman ini banyaknya orang berilmu bukan makin tunduk dan bukan makin takut, malah pintar untuk mendebat. Bagaimana kalau kita ketahui, al-ilmu laisa bikasratir riwayah, walakinnal ilmu al-khasyah. Ilmu bukan berarti banyaknya berbicara, pintarnya atau lihainya dalam berkata-kata, tetapi ilmu itu adalah ketakutan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijadikan garis besar para penuntut ilmu. Jadi semakin banyak ilmu, semakin takut dan semakin tunduk kepada Allah, bukan malah semakin bisa berdebat dan sebagainya. Atau untuk menandingi ilmunya para ulama, untuk dipandang lebih hebat dari fulan, lebih mahir dari fulan. Nah, ini juga melenceng niatnya, dia menuntut ilmu untuk apa? Ya. Atau tadi untuk popularitas, untuk dilihat sebagai orang yang berilmu, ya, agar banyak pengikutnya, followers, dan lain sebagainya. Nah, ini juga tujuan yang salah. Dakwahlah dan sampaikanlah ilmu, baik ada yang mengikuti maupun yang tidak, karena itu kewajiban bagi orang yang berilmu. Kewajiban orang yang telah berilmu melaksanakan ilmunya dan mendakwahkan ilmunya. Ya, jadi dakwah ini diterima maupun tidak diterima, direspon maupun tidak direspon, sudah mulai, ya, kita sudah mau memulainya dengan melaksanakan atau mengamalkan apa yang kita miliki ilmu ini, kemudian disampaikan kepada orang lain. Ini sedekah, ya, yang belum mengetahui. Nah, kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghaira wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dan barang siapa yang belajar ilmu tapi tujuannya bukan untuk Allah, ya tujuannya untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siap-siaplah ia akan menempati tempat di dalam neraka. Nah, ini ancaman keras Rasulullah kepada orang yang mengatasnamakan ilmu. Sekali lagi, mengatasnamakan ilmu, tapi untuk apa? Ya untuk tadi kepentingannya, untuk kepentingan duniawinya, untuk kepentingan syahwatnya. Ini yang bahaya. Mengatasnamakan ilmu. Ya, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah." Nah, ini ngeri sekali. Barang siapa yang ia nuntut ilmu, ya, bertalabul ilmi, ya, dan ia hendaklah bihi wajhullah, hendaklah ia jadikan itu tujuannya untuk Allah. Janganlah ia mencari sesuatu di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang ia kehendaki, maka lam yajid, ya, terutama di sini aradhum minad dunya, sesuatu dari dunia, agar cepat kaya, agar memang orang yang berilmu pasti nanti akan mengikuti dunia itu. Tetapi bukan dunia itu adalah
tujuan dari kita menuntut ilmu. Ya, sekarang orang kuliah agar pintar nyari uang. Nah, ini itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kuliah agar kita apa? Tahu diri. Ya kan Sisdiknas apa Sistem Pendidikan Nasional Indonesia berpendidikan itu tujuannya untuk mencetak pribadi yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Ya, mandiri. Inilah bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, ini tujuannya. Jadi agar kita paham diri kalau kita mukmin, kalau kita muslim, ya tentu kita akan lebih tunduk lagi, akan lebih tahu sikap kita lagi kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru, kepada masyarakat dan lingkungan. Itu tujuan dari menuntut ilmu. Jadi bukan menuntut ilmu agar kerja, agar cari dunia, agar kaya. Nah ini tapi tetap nanti akan mendapatkan itu. Gak usah khawatir. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil. Kita mau dunia pakai ilmu, kita mau akhirat pakai ilmu, kita mau keduanya tentu pakai ilmu. Tetapi jangan jadikan dunia adalah tujuan dalam kita mencari ilmu. Di sini jelaskan lam yajid arfan jannah yaumal qiyamah. Jadi di hari kiamat tidak dapat mencium bau surga. Padahal surga itu jelas sekali. Tercium baunya dari jarak yang jauh sekali, sekian ratus kilometer. Nah, ini sangat rugi. Ya. Masya Allah, na'udzubillahi. Kita berlindung dari hal-hal seperti ini. Kita ta'alim, kemudian kita menuntut ilmu, kita sekolah, kita belajar, baik itu di pesantren maupun di sekolah-sekolah Islam dan yang lain sebagainya. Tujuannya ingin makin tahu. Bahkan para ilmuwan sudah jelas, ilmu pendidikan itu agar mencetak manusia seutuhnya. Jelas, dia tahu bahwasanya dia diri manusia, dia orang yang beriman. Terus bagaimana orang beriman adab kepada dirinya, adab kepada orang tua, adab kepada lingkungan dan masyarakat. Nah, ini akan tahu. Jadi jangan sampai berilmu tidak punya akhlak. Nah, ini orang salah, berarti ya ilmunya bukan untuk memperbaiki diri. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah." Ada manusia nanti yang keputusannya itu pertama diputuskan di hari kiamat. Yaitu apa? Wa dzakara salasatun wa fihi, ada 3 golongan. Nah, ini mana kita sampaikan. Salah satunya di sini disebutkan, salah satunya saja. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha. Ada seorang diberikan ilmu, ya, dia belajar ilmu dan kemudian dia membaca Al-Qur'anul Karim dan dia mengetahui nikmat-nikmat itu, dan dikatakan kepadanya, ya, ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa taala, "Fama 'amilta fiha?" Untuk apa kamu beramal ini seperti ini? Qala ata'allamtu fikal ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu untukmu ya Allah. Aku membaca Al-Qur'an ini untukmu ya Allah. Ya, aku persembahkan untukmu. Kadzabta, kata Allah. Enggak. Kamu telah berbohong. Lakin ta'allamta liyuqala 'alimun wa qara'ta liyuqala qari'un faqad qila. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Naudzubillahi min dzalik. Kamu bohong. Kamu seperti itu. Kamu belajar ilmu itu agar engkau dipandang alim, dan engkau membaca Al-Qur'an agar dipandang seorang qari'. Diseret mukanya, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami dari sifat-sifat ini Allah. Sekarang akhir zaman,
Bukan hanya orang mengaku ilmu, bahkan orang berilmunya sendiri memanfaatkan ilmu untuk kepentingan duniawinya. Maka ini adalah ancaman besar dan peringatan bagi kita semua, para pencari ilmu, ya. Dan bagi siapapun yang mendakwahkan ilmunya, luruskannya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Dan kemudian selanjutnya dari Hammad bin Salamah, ia berkata, "Man talabal hadis li ghairillahi ta'ala mukira bihi." Barang siapa yang menuntut hadis selain karena Allah, maka akan dijadikan malapetaka baginya. Ya. Kemudian ada lagi dari Bishr. Dari Bishr berkata, "Auhallahu ta'ala ila Daud." Allah mewahyukan kepada Daud, ya. "La taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan." Jangan kau jadikan antara diriku dan diri kamu itu ada seorang alim yang maftunan, pecinta dunia, ya. Tergoda, orang yang alim tetapi tertarik terhadap dunia. Wa yasuddaka bisukrihi an mahabbati, ya. Karena ia akan menghalangimu dengan kesintingannya dalam mencintaiku. Jadi maksudnya mabuk, kegilaannya. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu tetapi dia tergoda dengan dunia, ya, ini akan menjadi penghalang, ya. Karena apa? Kecintaan terhadap dunia itu. Ulaika kutta'ut tariqi 'alal ibadi. Ya. Maka mereka adalah pemenggal daripada hamba-hambaku. Jadi orang menuntut ilmu, dia tertarik dengan dunia, maaf, ini akan menjadi benalu dan akan memadamkan surutnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa kita simpulkan, ilmu ini adalah cahaya Allah. Al-ilmu nurun. Maka wa nurullah la yahdi lil 'asi. Dan cahaya Allah, ya, itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, kalau kita tadi melihat rangkaian-rangkaian di atas, ini adalah rangkaian dari kemaksiatan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak nampak, tetapi hati ini yang akan menjadi permasalahan utamanya. Ia kuliah ke sana, ia belajar ke sana kemari, mencari ilmu ke sana kemari. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk Allah. Maka kita bisa melihat hasil dari orang ini. Semakin akhlak banyak, semakin akhlaknya baik, maka tentu berarti ia makin bisa menjaga niat dalam berthalabul ilmu. Ketika ilmu ia banyak dapatkan dan akhlaknya rusak, berarti pastilah ilmu ini tidak sama sekali berbekas di dalam dirinya. Dan niatnya tentu bukan karena Allah. Karena kalau ia meniatkan itu karena Allah, dia akan sadar, dia akan malu. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, "La tahunullah wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun." Jangan engkau mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan engkau mengkhianati dirimu sendiri. Ya. Amanah ini, ya, ilmu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apalagi para penghafal Al-Quranul Karim, ya, bisa kita katakan Al-Quran ini adalah kepercayaan Allah. Ya, tentu, ya, membuat orang percaya kepada kita tidak begitu sulit, tetapi adalah menjaga kepercayaan itu, kan begitu. Tetapi ada yang lebih sulit dari itu. Ada, bukan menjaganya, tetapi mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Begitu para penghafal Quran atau para orang yang memiliki ilmu, Allah mempercayakan, menitipkan ilmu itu kepada kita. Tentu hal yang paling sulit adalah menjaganya. Tetapi ada yang lebih sulit, ayol ikhwah azanillah wa iyyakum, mengembalikan ilmu yang telah Allah cabut daripada pikiran kita, daripada hati kita, daripada diri kita.
Allah cabut dari pikiran kita, Allah cabut dari hati kita, Allah cabut dari jasad kita. Yang riwayat perjalanannya kita menuntut ilmunya lebih panjang, tetapi tidak ada athar, tidak ada bekasnya. Karena apa? Allah cabut ilmu dari kita. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Terkadang orang memiliki ilmu yang sedikit, tetapi ia bisa menjadikan ilmu itu perangai kehidupannya. Ia bisa menjadikan ilmu ini adalah panduan aplikatif dalam kehidupannya. Ini tentu lebih bernilai dan lebih menyejukkan mata di lingkungan masyarakat yang Islami daripada hanya belajar ilmu yang banyak. Ia tampung ilmu ini dengan kepentingan yang ia inginkan, tentunya kembali kepada syahwat. Ya, jadi memang ketika kita sampaikan fitnah akhir zaman ini ada fitnah subhat, ya. Tentu kita banyak kasus subhat, ya, kasus subhat, ya. Terus kemudian ada pembahasan tentang ilmu-ilmu subhat, ya, keyakinan subhat dan lain sebagainya, ya. Tetapi jangan salah. Salah satu dari fitnah terbesar selain fitnah subhat, fitnah syahwat. Ada fitnah syahwat. Nah, syahwat ini yang terkadang menarik hati kita, menarik hati orang-orang yang berilmu dari jauh, agar jauh dari ilmunya. Ya, subhat kita perangi, oke, subhat kita perangi, tapi syahwatnya tidak diperangi. Orang berdakwah, orang mengajarkan ilmu, tetapi kadang membawa syahwatnya. Syahwat apa? Syahwat kepentingan diri sendiri, hawa nafsunya. Sehingga apa? Ya, apa yang ia katakan, apa yang ia sampaikan menurut wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu berkata, selalu menjawab, selalu berbicara, selalu menjelaskan dari pertikaian umat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan syahwatnya. Tentu ini yang menjadikan barometer seorang dai. Tentu ini yang menjadikan barometer seorang para penuntut ilmu, seorang ulama. Hendaknya ia tahu bahwasanya ketika ia menuntut ilmu, tujuannya untuk apa? Tatkala dalam proses menuntut ilmu dan ujian pasti akan datang, ia memperbaiki dirinya. Tanyakan pada diri kita sendiri, mazalna fil tariq, apakah kita masih di atas jalan kita? Ya, ataukah kita sudah melenceng niatnya untuk yang lain? Tentunya ketika kita sudah melenceng akan terasa berat. May yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqa harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang Allah beri hidayah, orang yang Allah beri kesempatan, ya, untuk menerima Islam ini, maka ia akan luas hatinya, akan lapang, ya, akan lapang, ya. Tidak dianggap alim pun tidak masalah, karena ilmu itu bukan untuk pamer-pameran, ya. Tentu akan menerima Islam ini akan lapang. Tetapi halnya ketika Allah sempitkan hati orang-orang yang disesatkan, ya, maka ia akan terasa sesak dadanya, tidak ingin menerima Islam, dan ia mencari keislaman untuk hal yang lainnya, mencari ilmu untuk hal yang lainnya. Nah, semoga kita semua di kesempatan kali ini sedikit, tetapi semoga ini bermanfaat. Bahwasanya ingat, kita menuntut ilmu untuk hal-hal yang Allah perintahkan, akan makin soleh, agar makin berbakti, agar semakin takut kepada Allah, agar semakin taat,
agar semakin serius mengikuti sunnah Rasulullah, agar semakin berukhuwah, baik itu ukhuwah insaniyah, imaniyah, islamiyah, wataniyah, akan semakin kita sadar bahwasanya kita masih belum berilmu. Sehingga apa yang kita ambil, ilmu yang telah kita pelajari dilaksanakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini jauh lebih bermanfaat. Ya, ini jauh lebih bermanfaat karena kita nanti akan membahas tentang al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tentu kalau orang yang tidak bisa mengaplikasikan ilmunya, tentu ada masalah di dalam hatinya. Ini luruskan. Baik itu kita yang sudah besar, dewasa, maupun nanti anak-anak kita yang masih kecil-kecil, harus sudah ditanamkan. Tujuan kamu untuk menghafal Al-Quran, tujuan kamu untuk taklim, untuk menuntut ilmu, tujuan kamu untuk belajar, kuliah, sekolah, dan lain sebagainya. Untuk apa, nak? Liwajihillahi ta'ala, ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti baru ketika itu kita akan motivasi dengan reward, atau kalau dia tidak nyampe target bisa punishment dan lain sebagainya. Tapi pendidikan ini perlu, ya, diawali dengan niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala nanti anak kok kalah saingan, tatkala kita, terutama kita sendiri nih, terkadang kalau ilmu itu tujuannya bukan yang untuk Allah, nyeleneh, itu nanti ketika kita berada di bawah atau di rendah atau terdahului dengan orang itu, kita hatinya kotor sudah mulai. Tapi kalau kita menuntut ilmu, loh enggak, ini menuntut ilmu karena Allah, bukan untuk karena si fulan dan fulan, jadi tidak ada masalah. Ya, saya menuntut ilmu ya dengan kemampuan saya, nah seperti itu kan. Dan saya berdakwah dengan kemampuan saya, tidak ada urusan dengki, hasad dan lain sebagainya dengan yang lain. Karena apa? Saya atau kita beramal, kita memulai amal kita untuk Allah, dari Allah dan untuk Allah, kembali kepada Allah. Kita hanya pelaksana yang diberikan kewenangan, ya, punya ilmu ya sampaikan, ya. Jadi itu, ya, ini untuk membersihkan hati kita, ya, bersihkan hati sebelum kita terlanjur kotor atau terlanjur tertutup hatinya, malah justru dengan ilmu kita, bukan dengan kebodohan kita, tetapi karena kesombongan kita, karena ilmu yang kita miliki. Itu sih yang dapat kami sampaikan, ya. Semoga ini mendapatkan keberkahan dari kajian ini dan manfaat yang besar agar kita bisa melaksanakannya. Kita akhiri alhamdulillah dan doa kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.